up close. Any idea why they don't go above 8,000 feet? Terima kasih saya yang sudah meramaikan kolom komentar. Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama Movie. Kali ini Ngademin akan merangkum sebuah film yang berjudul Elevation. Film yang bercerita tentang teror monster yang menyerang manusia yang berada di bawah ketinggian 8.000 kaki. Dan seperti biasa tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita sambut. Berlatar di sebuah perkampungan di pegunungan Colorado pada ketinggian di atas 8.000 kaki, yaitulah batas ketinggian jika ingin tetap hidup, karena seekor monster telah meneror kawasan itu. Namun dia mempunyai kelemahan, tidak bisa melewati ketinggian lebih dari 8.000 kaki. Cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan bapak-bapak yang bernama Will ini tinggal bersama anaknya yang bernama Hunter di perkampungan itu. Nah, si Hunter ini mempunyai penyakit kronis semacam asma, yang mana dia sangat bergantung dengan sebuah filter paru-paru ketika penyakitnya itu kambuh. Okay, buddy. I'm here. Take it easy. I love you, man. Seiring berjalannya waktu, filter itu pun mulai habis dan hanya tersedia di sebuah rumah sakit yang ada di bawah perkampungan itu. Di sini Will mau gak mau harus mencari filter itu demi menyelamatkan nyawa Hunter, meskipun dia tahu sang monster akan menyerang dia. Seketika itu juga Will mendatangi rumah seseorang yang bernama Nina. Will ingin mengajak Nina mencari filter itu karena Nina lah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari serangan monster itu. Dan alasan yang lain Will mengajak Nina adalah karena Will tahu setiap hari Nina berlatih untuk mengalahkan monster itu dengan cara menembaki sisiknya. Last filter burnt out. The hospital in Boulder will have since day one says that. Shooting at that goddamn Reaper. Person who fought them and lived. You studied them for years. That'll help me. 2,000 feet below the line. Even if you make it there. Keesokan harinya, Will pun datang ke toko senapan untuk persiapan petualangannya. Namun tak lama kemudian datanglah seseorang bernama Kathy. Dia mendengar kabar tentang Will yang akan turun mencari filter itu. Dan Kathy ingin bergabung dengan Will dengan tujuan ingin mengalahkan monster tersebut. Hey, Tim. Yep. My gear. Katie, what are you doing? Going with you. Huh? You're just gonna run off and get... We're gonna have to fight them eventually, Will. Dan inilah saatnya petualangan dimulai. Dengan modal nekat dan senjata seadanya, mereka bertiga pun meninggalkan batas aman dari serangan monster itu. There. I'm not picking anything up. Yeah, it's quiet for now. Will yang melihat ada bekas mobil militer itu pun mencari sesuatu yang mungkin bisa mereka gunakan. Jackpot. Go clear on the tracker. Needle moves, you say so. Done this before. I'm from Texas, Will. I'm from... Sampailah mereka di Alta Vista Ski Area pada ketinggian 7.620 kaki, sebuah stasiun kereta gantung yang akan mereka gunakan untuk naik ke puncak gunung. Tapi keberadaan mereka diketahui oleh monster mengerikan itu. Langsung saja mereka lari berhamburan, di mana Will dengan bantuan Nina mencoba mengaktifkan kereta itu, sedangkan Kathy malah lari menghindari kejaran monster tersebut. What if the battery's dead? She's right!
Berbagai serangan rudal dari Katie dan juga tembakan dari Nina yang bertubi-tubi itu tetap tak membuat makhluk tersebut merasa kesakitan dan malah semakin mendekat ke arah mereka. Sementara Will berusaha secepat mungkin mengaktifkan kereta gantung itu untuk menghindari kejaran monster tersebut. Namun, monster itu tak pantang menyerah. Dia terus saja mengejar dan bahkan mencoba merusak kereta gantung itu. Nyawa ketiganya pun selamat, dan kini mereka bermalam di sebuah gubuk di tengah hutan. Sambil merayakan keselamatan mereka, ketiganya pun ngobrol-ngobrol santai dan menyadari betapa mengerikannya monster tersebut. Bahkan, kata Nina, monster itu telah melenyapkan 95% populasi manusia di bumi. They're Earth's new apex predators. Judgment for mankind's sins. 5% of the world's population in a month? They didn't stop. And more prey. The Reapers killed to kill. And they only killed us. Setelah melamunnya, Will teringat perkataan istrinya yang menaruh curiga kalau Nina tahu cara mengalahkan monster tersebut karena telah mempelajarinya bertahun-tahun. Warrior info guys, istri Will yang bernama Tara ini adalah korban dari keganasan monster itu, dan dia lenyap saat mencoba pergi ke laboratorium lama milik Nina. What if Nina's right? What if she has? First person to kill a Reaper, and she'll die to do it. She's not suicide. Esokan harinya, perjalanan dilanjutkan menuju tambang Calloway di ketinggian 8.092 kaki. Ketiganya pun menyusuri dalamnya terowongan itu. Sayang sekali usaha mereka menemui jalan buntu. Alhasil, hanya ada dua pilihan, kembali ke tempat tadi atau memasuki terowongan yang lebih dalam. Climb down and we go back. And I'm not going back. About 1,000. Setelah melalui perdebatan cukup panjang, akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan, Will menyadari ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Yaps, benar sekali, monster itu ternyata mengikuti mereka. Back there. I don't see anything. Untung saja Katie menemukan sebuah celah kecil untuk bersembunyi dari makhluk menyeramkan itu. Namun itu belum sepenuhnya aman. Ternyata monster itu memiliki kekuatan spesial, yaitu mampu mendeteksi karbon dioksida. Nah, akhirnya mereka pun sekuat mungkin menahan nafas. CO2. So what do we do? Don't breathe. Dengan cerdik, Will melemparkan flare untuk mengelabui monster itu, sementara Katie melihat ada celah untuk melarikan diri. Katie yang berhasil keluar lebih dulu itu malah... Di sisi lain, Will dan Nina sangat beruntung menemukan tangga yang mengarah keluar dari terowongan itu. Singkat cerita, mereka pun bermalam di pos polisi yang sudah kosong. Lagi-lagi, di sana Will kembali mengungkit soal kematian istrinya. Will menanyakan apa yang Nina cari di laboratorium lamanya. Nah, alasan Nina waktu itu pergi ke sana adalah untuk mencari bahan kimia yang mana bahan itu akan digunakan untuk melenyapkan monster itu. What's in your old lab?
bullet. That's what you've been working on all this time? A projectile, a bullet, bonded with Pericles. It hits them. Scales, they're impenetrable. I think it's because they're electrically charged. Tara believed me. Listening to you was suicide. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil polisi. Dengan kecepatan penuh, mereka melewati batas suci itu dan pergi ke rumah sakit yang mereka tuju. Mereka pun menyusuri setiap ruangan di rumah sakit yang setengah hancur itu. Dan tepat sekali setelah Will menemukan filter itu, si monster menyeramkan kembali menemukan keberadaan mereka. Come on. Okay. Shit. It's close. Meskipun sudah berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, Nina yang sudah muak dengan si monster itu pun mengajak Will ke laboratoriumnya. Nina langsung saja meracik-racik bahan kimianya sementara Will berjaga-jaga di sana. I'm gonna need 5 minutes. I'll keep watch. Dan setelah mengoles cairan itu ke pelurunya, langsung saja Nina ngetes temuannya itu. Melihat eksperimennya gagal, Nina pun menyuruh Will kabur meninggalkan dia daripada mati sia-sia di tempat itu. Dying here with me. Go. Go save your son. He's running out of time. Nina pun berpikir keras bagaimana cara mengalahkan monster itu. Tiba-tiba saja sebuah ide cemerlang datang dengan mencampurkan bahan kimia kobalt ke pelurunya. Sementara Will yang tadi kabur malah mendapat musibah dengan ban mobilnya yang pecah di tengah jalan. Dengan lari terbirit-birit, dia pergi menyelamatkan diri. Namun sayang sekali dia malah terlanjur dikepung oleh kawanan monster itu. Di saat nyawanya sudah di ujung tanduk, tiba-tiba saja yaps, akhirnya Nina berhasil menyempurnakan penemuannya itu dan berhasil menghabisi monster tersebut satu persatu. Dan terungkap fakta bahwa ternyata monster itu hanyalah sebuah robot yang entah dari siapa yang mengendalikan monster tersebut. It's not a living creature. That's programming. They hunt us, but Will pun kembali ke rumahnya dengan selamat dan memeluk anak kesayangannya. Sementara Nina mengibarkan bendera bajak laut sebagai tanda untuk para warga bahwa dia telah menemukan cara untuk menghabisi monster menyeramkan itu. Di akhir film memperlihatkan Nina membagikan resep temuannya itu kepada para warga untuk menyiapkan perburuan besar-besaran. Keesokannya, Will, Nina, dan para warga kini gantian yang memburu monster tersebut. Saatnya kita bilang tamat.